Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar. Ada baiknya sebelum kita mulai belajar, berdoa terlebih dahulu ya. Ya, di-pause dulu aja sementara, kemudian selesai berdoa baru di-play lagi. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Tapi hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian dapat mengetahui pengertian dari masing-masing ciri makhluk hidup. Kalau kemarin kan dapat menyebutkan. Nah, kalau hari ini kalian dapat mengetahui, mengenal ciri-ciri makhluk hidup dan penerapannya di keseharian. Kemudian, semoga dengan belajar ini kalian dapat mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan menjaga kesehatan yang nanti akan dijelaskan pada video ini. Yang ketiga, kalian dapat menulis bilangan ribuan dan menjumlahkan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Kemarin sudah dijelaskan kan? Sudah disebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah ini akan ada video dari Bapak Guru yang akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup satu persatu. Kemudian akan menjelaskan pula tentang pengamalan sila pertama Pancasila yang kemarin Ibu perkenalkan. Kemudian akan menjelaskan tentang teknik berhitung. Disimak baik-baik ya. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Salah satunya adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambahnya ukuran baik berat maupun tinggi. Sekarang perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Ini gambar Udin. Nah, di sini kalian tahu kan bahwa pertumbuhan manusia itu diawali dari apa? Ya, benar. Dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya, pertumbuhan hewan. Nah, ini Bapak kasih contoh pertumbuhan hewan ayam. Nah, ayam itu dari apa? Ya, benar. Dari telur menetas menjadi anak ayam. Yang selanjutnya bertumbuh menjadi ayam muda dan ayam dewasa. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan tumbuh, selanjutnya kalian harus tahu apa yang mempengaruhi pertumbuhan. Ya, benar. Yang mempengaruhi pertumbuhan kita adalah makanan yang bergizi dan olahraga teratur, ya. Jangan tinggalkan itu ya kalau kita mau tumbuh. Selanjutnya kita ke ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Nah, sebelum itu coba kalian perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Ya. Sudah? Apa yang kalian temukan dari gambar berikut? Ya, benar. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan yang dipilih harus makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Apa saja 4 sehat 5 sempurna itu ya anak-anak? Dari karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan yang kelima adalah susu. Jadi kita harus makan makanan yang sehat ya anak-anak. Selanjutnya kita lihat gambar di samping. Apa? Gambar apa anak-anak? Gambar Siti dan keluarganya sedang melakukan olahraga. Olahraga yang mereka lakukan adalah berjalan dan berlari. Berjalan dan berlari merupakan cara manusia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang apa? Ya, benar, yang bergerak. Setelah kalian tahu itu, ayo kita lanjutkan untuk memperhatikan gambar berikut. Nah, ini siapa ayo? Iya, ini si Benny. Hari sudah mulai siang, matahari terasa terik.
Benny ingin pergi ke rumah Edo. Di jalan, Benny merasakan silau akibat teriknya sinar matahari. Seketika, Benny menutup matanya menggunakan tangan. Nah, di sini termasuk ciri-ciri makhluk hidup apa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Ciri-ciri makhluk hidup menanggapi rangsang. Setelah kita tahu ciri-ciri makhluk hidup, ayo kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Ini gambar sebuah keluarga, Udin dan keluarganya. Ada dari neneknya, kakeknya, ayahnya, ibunya, adiknya, sepupunya. Nah, dari situ dapat kita tahu bahwa ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah berkembang biak. Nah, manusia itu berkembang biak dengan cara apa anak-anak? Ya, benar, dengan cara melahirkan. Berkembang biak tersebut, keluarga Udin memiliki jumlah keluarga yang banyak yang disebut menjadi keluarga besar. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan berkembang biak itu, ayo kita simak gambar yang selanjutnya. Nah, itu gambarnya sedang apa ya anak-anak? Sedang bernafas. Lani dan keluarganya sedang menikmati udara di pagi hari. Udara pagi hari sangatlah sejuk. Menghirup udara sejuk sangat dibutuhkan manusia saat bernafas. Nah, saat bernafas, manusia membutuhkan gas apa ya anak-anak? Ya benar, gas oksigen. Setelah kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup tadi, yang salah satunya adalah membutuhkan makan. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita? Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, tidur yang cukup. Ya, anak-anak, jangan kalian tidur tengah malam, bangun siang, itu tidak baik. Jadi tidurlah yang cukup. Ya. Nah, yang selanjutnya, apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3? Ayo, coba di rumah langsung kalian ambil meteran untuk mengukur tinggi tubuh kalian. Bagaimana hasilnya? Pasti semua tubuh akan bertambah tinggi. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh kita. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk yang terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Ayo, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai gambar seri. Apa sih gambar seri itu? Gambar seri adalah rangkaian dari beberapa gambar yang menceritakan sebuah peristiwa. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya, anak-anak. Ayo kita bercerita. Suatu hari, Udin dan Benny pergi ke rumah Edo. Di sana, mereka bermain di halaman rumah. Pada saat itu, Edo menemukan seekor cacing. Nah, di situ Edo memegangnya dengan tangan tanpa menggunakan sarung tangan atau kayu. Nah, yang selanjutnya cacing itu dia kasihkan kepada Udin. Nah, setelah dia bersenang-senang bermain, Ibu Edo memanggil mereka untuk makan siang. Nah, di sini terlihat Edo langsung mengambil makanannya tanpa cuci tangan. Dan sedangkan Benny dan Udin mereka cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, mereka menyantap makanannya di depan teras rumah dengan riang gembira. Selang beberapa menit, Edo merasakan perutnya sakit. Nah, perutnya sakit. Ayo, karena apa tadi anak-anak? Ya, karena itu tadi Edo tidak mencuci tangannya. Nah, Benny dan Udin menyuruh Edo untuk pergi ke kamarnya dan beristirahat. Nah, dari gambar dan cerita tadi kalian dapat menyimpulkan apa anak-anak? Ya, kita harus tahu aturan kita pada saat makan. Tahukah kamu aturan sebelum makan? Yang pertama, menjaga kebersihan makanan.
dengan cara menutup makanan dengan tudung nasi. Yang kedua, mencuci tangan yang bersih dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Nah, yang terakhir, kita harus selalu berdoa sebelum makan dan makan secukupnya sesuai kebutuhan kita. Nah, di situ pada saat kita berdoa itu kita mencerminkan sikap bersyukur yang merupakan pengalaman sila Pancasila yang pertama, yang bunyinya sila ketuhanan yang Maha Esa, memiliki lambang bintang emas. Jadi kita harus selalu bersyukur ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita belajar mengenal penjumlahan susun ribuan. Nah, kalian masih ingat kan yang kemarin Bapak jelaskan? Kalau tidak ingat, ayo tonton lagi penjelasan Bapak kemarin. Nah, sebelum itu kita harus tahu nilai tempatnya yang kita awali dari belakang. Contohnya dalam bilangan 5320. Ya, 0 itu nilai tempatnya adalah satuan. 2 nilai tempatnya puluhan. Dan 3 nilai tempatnya adalah ratusan. Nah, setelah 3 angka, kalian jangan lupa memberi tanda titik di depannya ya. Nah, itu untuk menandain bahwa angka keempat nilai tempat ribuan. Nah, ini angka 5-nya adalah nilai ribuan. Sekarang kita tahu susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah kita konsumsi. Nah, kalian pasti sudah pernah minum susu sapi kan? Yang belum, ayo coba minum. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, mari kita perhatikan sama-sama ya anak-anak. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak per bulan. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak per bulan. Perusahaan C menghasilkan 4.800 per bulan. Perusahaan D menghasilkan 325 kotak susu per bulan. Dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak susu per bulan. Contoh soal ini ayo kita kerjakan sama-sama. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Ya, perusahaan C. Contoh soal yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Ayo, mana anak-anak? Ya, perusahaan yang A. Selanjutnya, nah seperti ini contoh soalnya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Jadi di sini kita jumlahkan ya anak-anak, kita tambahkan. Nah, seperti ini. Perusahaan B menghasilkan susu sebanyak 3.000 kotak. Kita tulis dulu, 3.000 kotak. Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Sekarang kita jumlahkan. Kita menjumlahkan dari satuan dulu ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sekarang yang ke depan lagi, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, kita ke ratusan, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jangan lupa kita kasih titik di depannya. Nah, sekarang bisa kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jawabannya 5.200. Sekarang kita coba contoh yang berikutnya ya anak-anak. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Kemasan kotak perusahaan A 1.200 kotak. Jumlah susu kemasan kotak perusahaan C 4.800 kotak. Nah, kita jumlahkan. Jangan lupa kita pada saat menjumlahkan dari belakang ya, dari satuan. Ayo kita mulai. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, sekarang ini yang unik. 2 ditambah 8 sama dengan berapa? Nah, kita coba taruh di sebelahnya. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Bagaimana kita menaruh di penjumlahan bersusunnya? Nah, sekarang ini 0 kita pindahkan ke tempat itu. Satunya kita simpan, kita taruh di atas. Sudah seperti itu, sekarang kita jumlahkan. Dan jangan lupa kita bubuhin lagi tanda titik di depannya untuk menandakan ribuan. Sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah
4 sama dengan 6. Jawabannya 6.000. Setelah kalian bisa penjumlahan bersusun, sekarang kalian harus bisa juga dong penjumlahan bersyarat. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada syaratnya. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Jadi, hasil penjumlahan di atas 5.000 diberi tanda merah. Nah, yang kedua, warnai dengan tanda kuning pada bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Yang terakhir, warnai dengan warna biru untuk penjumlahan sama dengan 1.000. Jadi kalau penjumlahan itu sama dengan 1.000, kita warnai dengan warna biru. Nah, kita coba anak-anak ya. Kita coba dari sirip atas ikan. 500 ditambah 500 sama dengan berapa? Kita hitung dulu di buku catatan kalian. Berapa anak-anak? Sudah ketemu jawabannya? Ya, benar. 1.000. Jadi, 1.000 kita warnai dengan warna apa? Biru. Selanjutnya kita coba di ekornya. 4.000 ditambah 3.500 berapa anak-anak? Coba kalian hitung dulu. Ayo coba kalian hitung semuanya ini. Dan kalian warnain. Setelah selesai, hasilnya akan seperti ini anak-anak. Nah, apakah punya kalian seperti ini? Ya, bagus kalau seperti ini.